warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan seseorang, dunia itu selalu menjadi persoalan yang menarik bagi siapapun, termasuk bagi orang yang beragama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min, wa jannatul kafirin, wa jannatul kafir." Gitu. Jadi dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Ini kan kalimat yang perlu perenungan yang mendalam, sehingga orang Islam tidak salah paham. Kalau salah paham, kemudian meninggalkan kehidupan dunia dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, karena surganya orang kafir. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Maknanya, dan ini menarik, Rasul membandingkannya tidak surga dengan neraka, tetapi penjara dengan surga. Nah, bagi orang yang beriman, dunia ini memang seperti di dalam penjara. Karena apa? Karena ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Tapi orang kafir itu seperti di surga, karena menikmati kehidupan dunia ini tanpa aturan. Sehingga serumit apapun kehidupannya itu ya dianggap sudah di surga. Itu bagi orang yang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, meskipun merasa di dalam penjara, tetapi merdeka hatinya. Sehingga orang beriman itu menjalani kehidupan dunia dengan penuh ketaatan, dengan penuh aturan, dan seterusnya. Nah, itulah mengapa disebut penjara, karena masih ada aturan-aturan. Surga kan sudah tidak ada aturan. Nah, sehingga orang kafir itu menjalani kehidupan di dunia ini ya hanya sampai di sini saja. Jadi kenikmatan hidupnya ya hanya sampai di sini saja itu. Sedangkan bagi orang yang beriman, dunia adalah jalan untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, oleh karena itu, sesuai di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah kebahagiaan hidupmu di akhirat, namun jangan melalaikan nasibmu di dunia ini. Jadi visi hidup orang beriman itu jangka panjang. Jangka panjangnya adalah akhirat. Sedangkan orang kafir, visi hidupnya hanyalah kebahagiaan di dunia ini. Sehingga bagi orang yang beriman, menjalani kehidupan dunia adalah niscaya untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Maka orang yang beriman tetap berusaha semaksimal mungkin agar menjadi orang yang kaya di dunia ini, memiliki banyak harta. Sebab beberapa ibadah itu meniscayakan kepemilikan harta. Bagaimana orang mau berzakat kalau tidak punya harta? Bagaimana orang bisa menunaikan ibadah haji kalau tidak punya harta? Bagaimana orang mau bersedekah, mau berjihad dengan hartanya kalau tidak punya harta? Kuncinya hanyalah satu. Orang beriman tidak boleh terikat oleh harta itu. Jadi harta dikejar semaksimal mungkin, tetapi dimanfaatkan juga untuk seluas mungkin. Sehingga kepemilikan harta itu bermanfaat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain, juga bagi perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Sehingga mari kita sebagai orang yang beriman memaknai dunia ini sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Mengejar dunia semaksimal kemampuan, kemudian dimanfaatkan sebesar mungkin untuk kepentingan perjuangan. Sehingga mengejar dunia tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Sehingga orang itu tidak kami bandanen. Sehingga begitu memperoleh harta,
ya dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan. Mudah-mudahan kita bisa berikhtiar sehingga di dunia ini bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Itulah orang beriman yang seharusnya. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.